Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat sama-sama berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Herni Yuniarti Suhendi dan Ibu Heni Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wafika Najla. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama ada Sofa Najatul Ashiroh, yang kedua ada Siva Nurul Mutia, dan yang terakhir ada Zenit Zulfa. Untuk poin pembahasan pada pembahasan kita kali ini ada 4. Yang pertama ada pengertian nilai norma dan moral, yang kedua ada hubungan nilai norma dan moral, yang ketiga ada Pancasila sebagai sistem nilai norma dan moral, dan yang terakhir ada cara mengaplikasikan nilai norma dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada hari ini dengan tema Pancasila sebagai sistem nilai norma dan moral. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian nilai. Nilai dalam bahasa Inggris disebut dengan value. Dan menurut Cariri, nilai dapat diartikan sebagai suatu makna dan isi pesan. Kemudian, menurut umum, nilai dapat diartikan sebagai suatu konsep yang memiliki tujuan yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia. Dan menurut salah satu ahli, nilai adalah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok tentang apa yang dikehendaki, apa yang layak, dan apa yang baik serta yang buruk. Karena dalam hidup setiap orang pasti akan mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai yang ia yakini ataupun nilai yang disepakati oleh mayoritas masyarakat. Hingga nilai ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi siapapun untuk mengambil atau bersikap untuk keputusan. Nah, karena dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan, dambaan, ataupun sebuah keharusan. Oleh karena itu, apabila kita berbicara mengenai nilai, sebenarnya kita berbicara mengenai hal yang ideal tentang hal yang kita cita-citakan, harapan, dambaan, ataupun sebuah keharusan. Jadi, nilai itu bukanlah suatu materi, melainkan nilai adalah standar atau kriteria untuk berkehendak. Lalu pengertian norma. Secara umum, norma dapat diartikan sebagai suatu bentuk yang di dalamnya terdapat berbagai perintah dan larangan, atau perilaku yang harus dan tidak harus dilakukan oleh setiap orang yang sifatnya mengikat masyarakat. Adapun pengertian norma menurut salah satu ahli adalah menurut Ridwan Halim, norma merupakan peraturan baik yang tertulis ataupun tidak, pada intinya mengenai suatu aturan yang berlaku dan digunakan sebagai acuan atau pedoman yang harus ditaati pada setiap individu di tengah masyarakat. Norma secara umum diartikan sebagai suatu bentuk yang di dalamnya terdapat berbagai perintah dan larangan, ataupun perilaku yang harus dan tidak harus dilakukan oleh setiap orang yang sifatnya mengikat masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari setidaknya ada 5 norma. 1. Norma agama adalah tolok ukur benar salah yang mendasar diri pada ajaran-ajaran agama. 2. Norma hukum yang dituntut dengan tegas dan dianggap perlu demi kemaslahatan dan kesejahteraan umum. 3. Norma moral atau susila, yaitu tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. 4. Norma kebiasaan adalah tolok ukur perilaku manusia yang berdasarkan pada hal-hal yang berlangsung dalam masyarakat sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari. 5. Norma kesopanan adalah sopan santun yang menyangkut sikap lahiriah manusia. Kemudian moral. Kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin dan bentuk jamannya dari mores, yaitu tata cara atau adat istiadat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara umum, moral merupakan suatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik serta yang buruk.
Adapun pengertian moral menurut salah satu ahli, Imam Sukardi, adalah moral karakter yang dicirikan sebagai suatu yang baik dalam masyarakat melalui nilai-nilai yang diterapkan bersama. Nah, teman-teman, dalam konteks etika, setiap orang memiliki perasaan apakah yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau jelek. Pertimbangan inilah yang ditanamkan dalam nilai moral. Kemudian, pertimbangan nilai moral merupakan aspek yang sangat penting khususnya dalam pembentukan warga negara yang baik, warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah materi tentang hubungan nilai, norma, dan moral. Dalam kehidupannya, manusia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya nilai, norma, dan moral, yang mana ketiganya tersebut selalu berhubungan dan memengaruhi dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Menilai juga berarti menimbang, yaitu kegiatan yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang selanjutnya diambil menjadi sebuah keputusan. Sedangkan wujud dari nilai tersebut adalah norma. Norma adalah aturan mengenai tingkah laku yang mengikat dan berlaku di masyarakat. Norma disebut juga sebagai tuntutan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia. Norma yang baik adalah norma yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya, norma sangat berkaitan dengan moral, karena norma atau hukum tidak akan berarti dan kosong tanpa dijiwai oleh moralitas. Derajat kepribadian seseorang juga sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Moral sangat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakatnya, yang mana moral menjadi istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut juga immoral, artinya dia tidak bermoral atau tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya, sehingga moral adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Di zaman sekarang ini, moral anak bangsa kita telah banyak yang merosot. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut seperti pengaruh budaya asing, televisi, dan akibat dari kesenjangan ekonomi. Dalam hal ini, moral sangat diperlukan oleh setiap individu manusia. Orang-orang pintar sekarang tentu saja banyak sudah ditemukan. Tapi, kita tidak tahu apakah orang tersebut bermoral atau tidak. Karena moral hanya dapat dilihat dari tingkah lakunya. Meskipun hubungan antara norma dan moral berkaitan dengan erat, tentu saja terdapat perbedaan di antara mereka. Kibertins menyatakan setidaknya ada 4 perbedaan antara norma dan moral. Pertama, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas. Artinya, norma lebih dibukukan daripada moral. Kedua, meski norma dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun norma membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja. Sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Ketiga, sanksi yang berkaitan dengan norma berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Keempat, norma didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat. Baik, materi yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem nilai, moral, dan norma. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Maka Pancasila memiliki sumber nilai dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ini menjelaskan bahwa setiap peraturan dan tatanan bernegara, bermasyarakat yang ada di Indonesia itu berlandaskan kepada sila yang terdapat pada Pancasila. Ini menjadi tolak ukur akan baik atau buruk, salah dan benarnya setiap perbuatan masyarakat. Nilai yang terdapat dalam Pancasila juga memiliki nilai yang sudah mutlak kebenarannya, karena teks yang terdapat dalam Pancasila itu sudah meninjau kepada Tuhan, manusia, rakyat, musyawarah, keadilan, dan persatuan. Sehingga Pancasila merupakan nilai yang bersifat objektif atau sifat yang bisa dibuktikan kebenarannya. Mengapa seperti itu? Karena Pancasila dirancang langsung oleh para pendiri negara Indonesia yang sudah pasti mereka itu lebih tahu dan mengerti akan muatan yang terkandung dalam nilai-nilai luhur di Pancasila.
Seseorang yang sudah taat kepada moral dan norma negara, maka dia bisa dibilang sebagai pribadi yang baik dan tindakannya itu sudah sesuai secara moral. Namun sebaliknya, jika seseorang itu melanggar akan norma dan moral negara, maka pribadi tersebut adalah pribadi yang kurang baik dan belum sesuai tindakannya secara moral. Moral juga bisa disebut sebagai kepatuhan atau kesetiaan masyarakat terhadap peraturan nilai dan norma yang ada di negara Indonesia. Nah, jika seseorang melanggar norma dan moral di negara, maka dia akan mendapatkan sanksi. Contohnya, sanksi agama yaitu masuk neraka, sanksi sosial yaitu dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya, sanksi moral yaitu dia merasa malu akan dirinya sendiri, dan sanksi hukum akan dipenjara ataupun bisa juga didenda. Seperti nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, di mana setiap warga Indonesia itu harus memeluk agama yang mereka percaya dan mereka yakini. Nilai moral sila pertama ini juga mengharuskan agar warga Indonesia bisa menerima konsekuensi terhadap nilai moral yang ditentukan dan diberikan oleh Tuhan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh agamanya sendiri. Untuk materi selanjutnya tentang aplikasi nilai, norma, dan moral dalam kehidupan sehari-hari akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam suatu etika dalam kehidupan sehari-hari, pasti sudah terkandung nilai, norma, dan moral yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya yang sangat erat, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, keterkaitan ini itu nantinya akan membentuk suatu kepribadian yang sesuai dengan etika yang ada pada bangsa tersebut. Yang pertama, ada nilai. Nilai itu memiliki arti segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai itu bisa kita jadikan sebagai sebuah dasar pertimbangan untuk menentukan sikap dan juga ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nilai sosial itu akan ditentukan dari kebudayaan masyarakatnya, sehingga inilah yang bisa menyebabkan adanya perbedaan dari nilai di antara kelompok masyarakat. Ada beberapa jenis dari nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu diantaranya ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Untuk nilai material sendiri yaitu segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia, entah itu makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nilai vital. Nilai vital itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan setiap aktivitasnya. Contohnya buku untuk belajar, motor untuk gojek, laptop untuk kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin rohani manusia. Nilai ini terbagi menjadi 4 macam nilai. Yang pertama ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Yang kedua ada norma. Norma itu berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Norma memiliki fungsi sebagai pedoman dan pengatur dasar kehidupan seseorang dalam bermasyarakat untuk mewujudkan kehidupan antara manusia yang aman, tentram, dan sejahtera. Yang pertama ada norma sopan santun. Norma sopan santun itu norma yang mengatur tata pergaulan sesama manusia di dalam masyarakat. Contohnya itu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, berbicara sopan kepada semua orang, tidak suka berbohong. Yang kedua ada norma agama. Norma agama itu norma yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari peraturan kitab suci melalui wahyu yang diturunkan Nabi berdasarkan agama atau kepercayaannya masing-masing. Nah, agama adalah sesuatu hal yang pribadi yang tidak dapat dipaksakan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Contoh dari norma agama yaitu membayar zakat tepat pada waktunya bagi penganut agama Islam, menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum itu norma yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan yang berasal dari kitab undang-undang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan kondisi negara yang damai, aman, makmur, sejahtera, dan sebagainya. Contohnya itu seperti patuh terhadap rambu lalu lintas walaupun tidak ada polantas yang menjaga, lalu menghormati pengadilan dan peradilan di Indonesia, taat membayar pajak, dan lain-lain.
Selanjutnya ada moral. Menurut bahasa Latin, moralitas itu adalah istilah manusia menyebut kepada orang lain dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Amoral itu adalah dia tidak memiliki moral dan dia tidak memiliki nilai positif di mata manusia yang lainnya. Sehingga moral itu adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Nah, contoh moral dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ketika kita dihadapi pada situasi saat kita sedang berjalan, kita menemui sebuah dompet yang tergeletak di bawah, dan ketika kita lihat di dalamnya itu ada uang sekitar Rp600.000 beserta kartu identitas seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Jika kita memiliki moral yang baik, pasti kita akan langsung mengembalikan dompet tersebut kepada pihak yang berwajib atau langsung mengembalikan dompet tersebut kepada orang yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam kata-kata. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.